Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan AC standar, AC low watt, dan AC inverter. Oke, secara garis besar perbedaan antara AC inverter standar dan low watt itu di cara kerja kompresornya. Ya, jadi kompresor itu adalah bagian dari AC yang berfungsi untuk menyemburkan freon atau udara dingin ke dalam ruangan. Nah, untuk AC inverter ini teman-teman bisa lihat pada infografis yang sebelah kanan. Sedangkan AC standar dan low watt ini saya kelompokkan menjadi AC non inverter ya, karena cara kerjanya sama dan infografisnya yang ada di sebelah kiri. Ya, untuk AC non-inverter ya, ini contohnya nih, misalkan kita mau nyalain AC di kamar tidur, kita set suhunya di 25 derajat Celcius. Ya, ketika AC baru dinyalain, maka kompresor akan nyala full 100%. Ketika suhu tercapai, kompresor mati. Ya, ketika mulai panas lagi, nyala lagi full 100%. Ketika suhu tercapai, kompresor mati. Ketika mulai panas lagi, kompresor nyala full 100% ya. Jadi mati hidup ya, teman-teman, kompresor yang untuk AC non-inverter. Ya, atau AC standar dan low watt. Sedangkan pada AC inverter ya, ini kompresornya bisa diatur speednya ya. Contohnya tadi ya, misalkan kita pengen set suhu kamar tidur kita di 25 derajat Celcius. Memang ketika awal dinyalakan kompresor full nyala 100%. Namun ketika suhu sudah tercapai di 25 derajat Celcius, maka speed kompresor ini diturunkan jadi 30% ya. Jadi nggak mati hidup. Nah, perbedaannya di mana ya antara kompresor yang mati hidup dengan kompresor yang bisa diatur speednya ya? Kita bisa lihat pada grafik yang di bawah ya, ini grafik konsumsi listrik ya. Pada AC non inverter ya, ketika kompresor baru nyala ini tinggi ya di 1000 watt, ketika tercapai kan mati. Nah, ketika dia nyala lagi ya, dia tinggi lagi nih teman-teman ya, karena kita tahu bahwa arus starting ya pada motor listrik atau pada peralatan listrik itu lebih tinggi 6 kali dibandingkan arus normal ya, makanya grafiknya naik turunnya tajam banget. Sedangkan pada AC inverter ini memang tarikan awalnya tinggi ya, bahkan lebih tinggi daripada AC non inverter. Cuman ketika suhu sudah tercapai, ini speednya diatur ya, jadi nggak hidup mati. Jadi nggak ada yang namanya arus starting yang 6 kali dari arus normal tadi. Ya, nah secara garis besar ini kalau kita satuin grafiknya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya grafik yang inverter yang warna biru dengan yang non inverter yang warna merah. Ini konsumsi listriknya lebih boros AC yang non inverter ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat perbedaan lainnya ya. Ini udah saya rangkum dalam tabel ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk AC standar, AC low watt, dan AC inverter. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah poin pembedanya. Ya, kita bisa lihat untuk AC standar ini harganya paling murah. AC low watt ini diantara AC standar dan AC inverter ya. Jadi ada di atas AC standar tapi di bawah AC inverter. Sedangkan AC inverter ini harganya paling mahal. Secara fitur AC standar ya standar aja gitu sesuai namanya. Sedangkan AC low watt juga sama ya teman-teman ya, tidak beda jauh dengan AC standar. Dan AC inverter ini berlimpah fitur dan teknologi ya, jadi fiturnya paling banyak di AC inverter. Nah, secara efisiensi listrik AC standar ya sesuai namanya standar gitu ya. Sedangkan AC low watt ya dia lebih efisien dari AC standar ya, karena dia memakai kompresor yang konsumsi listriknya lebih rendah. Sedangkan AC inverter dia lebih efisien dari AC low watt jika digunakan secara tepat ya teman-teman. Jadi AC inverter jika digunakan tidak secara tepat dia akan menjadi boros. Ya, kemudian waktu agar suhu ruangan dingin, AC standar ya waktunya standar, sedangkan AC low watt dia lama ya, karena tadi ya dia pakai kompresor yang konsumsi daya listriknya rendah ya, sehingga pendinginannya jadi lama. Sedangkan AC inverter ya karena tadi dia tarikan awalnya tinggi sehingga dia lebih cepat mendinginkan. Nah, untuk tarikan listrik awal AC standar ini tinggi, sedangkan AC low watt ini lebih rendah dari AC standar ya, karena itu tadi dia pakai kompresor yang konsumsi dayanya rendah. Sedangkan AC inverter ini paling tinggi ya, tapi jika suhu ruangannya telah stabil, pemakaian listriknya akan menurun ya, karena tadi kompresornya bisa diatur speednya. Dan kesimpulannya ya, AC standar ini cocok di ruangan yang pintunya sering dibuka tutup. Contohnya di area banking hall ya, atau di area lobby bank gitu ya. Sedangkan AC low watt ini juga sama, cocok untuk di ruangan yang sering dibuka tutup pintunya. Cuman karena dia konsumsi dayanya rendah ya, dia cocok untuk di rumah tinggal ya dengan daya listrik pas-pasan. Contohnya misalkan untuk di area ruang tamu di rumah listrik berdaya 450 sampai 900 VA. Nah, sedangkan untuk AC inverter ini cocok di ruangan yang jarang dibuka tutup. Ya, ini contohnya di kamar tidur ya, ini cocok pakai AC inverter, dia dayanya akan hemat banget.
dan juga cocok digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya artinya AC inverter ini tidak cocok misalkan ditaruh di ruang meeting ya, karena misalkan meetingnya cuma sejam gitu ya, dipakai sejam terus matiin lagi. AC inverter ini tidak cocok atau lebih boros dari AC standar dan low watt. Nah, AC inverter ini kan lebih mahal tapi hemat ya. Cuman kalau penggunanya tidak tepat, dia akan menjadi boros. Contohnya tadi ya, jika ditaruh di ruangan yang sering dibuka tutup ya, dan juga digunakan dalam jangka waktu yang sebentar. Nah, seperti apa borosnya nih? Kita akan coba bahas ya, teman-teman. Nah, misalkan inverter ditaruh di ruangan yang pintunya sering dibuka tutup. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat ya, warna biru ini adalah grafik konsumsi listrik untuk AC inverter, yang warna merah untuk AC non inverter ya. Kalau misalkan dia pemakaian inverter ini tepat ya, dia ketika ruangan suhunya udah stabil, ini kan konsumsi dayanya rendah banget ya, teman-teman. Cuman kalau misalkan dia ada di ruangan yang pintunya sering dibuka tutup, maka suhunya tidak akan pernah stabil sehingga konsumsi daya listriknya akan jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Karena dia tidak stabil, maka dia ada di titik yang lebih tinggi dibandingkan AC non inverter yang warna merah ini ya, sehingga lebih boros. Ya, jadi jangan sekali-kali taruh AC inverter di ruangan yang pintunya sering dibuka tutup ya, seperti di area banking hall. Kemudian AC inverter juga akan menjadi lebih boros jika hanya dipakai sebentar ya. Kenapa? Karena nih misalkan gini ya, AC inverter ditaruh di ruang meeting yang biasanya cuma dipakai meeting 1 jam gitulah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kan secara garis besar ya, AC inverter ini akan lebih hemat jika dipakai ya di kondisi yang lama gitu ya, misalkan 5 jam. Nah, jika dia dipakai hanya sebentar, misalkan hanya 1 jam, ya grafiknya jadi seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat yang warna biru ini lebih boros dibandingkan yang warna merah. Ya, artinya apabila AC inverter ditaruh atau diletakkan di ruangan yang hanya dipakai sebentar ya pemakaian AC-nya, maka dia konsumsi listriknya lebih boros dibandingkan AC non-inverter ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman perbedaan antara AC low watt, AC standar, dan AC inverter. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.